Memang penurunan harga komoditas ya demikian saat ini memang mulai terlihat menunjukkan tren yang menurun ya, baik pada komoditas energi seperti minyak mentah ya maupun harga komoditas pangan seperti gandum, kedelai, CPO ya. Nah, tren penurunan harga komoditas ini memang diperkirakan akan berlanjut di sisa semester 2 tahun ini. Bahkan mungkin bisa terus berlanjut di 2023. Kenapa bisa demikian? Ya, karena memang peningkatan harga komoditas yang terjadi sejak pandemi akibat disrupsi value chain ya, atau rantai pasok dan juga ditambah dengan perang Rusia-Ukraina, pada akhirnya mendorong munculnya supply risk ya pada komoditas ini. Jadi kalau kita lihat kepada hukum supply and demand ya, saya berpandangan bahwa penurunan harga komoditas ke depan memang akan didorong naiknya supply komoditi yang saat ini kan cukup tinggi ya. Di sisi lain melemahnya demand komoditas. Ini karena mulai menurunnya disruption rantai pasok ya akibat kasus COVID tentunya 19 di dunia yang melandai, kemudian kita ketahui tingkat fatality yang juga rendah dibandingkan periode sebelumnya ya. Dengan kondisi tersebut di mana aktivitas ekonomi masyarakat dunia mulai kembali normal dan meningkat, termasuk mulai normalnya aktivitas pengiriman barang ya, ini mengakibatkan disruption rantai pasok mulai menurun. Ini terlihat dari global supply chain index yang bergerak menurun. Selain dari sisi peningkatan supply ya, penurunan harga komoditas ke depan juga disebabkan oleh penurunan demand komoditi akibat pelemahan aktivitas produksi global. Jadi kalau kita perhatikan indikator produksi dan penjualan di tingkat global memang menurun ya, diikuti dengan penurunan kepercayaan konsumen. Indikator produksi juga seperti Industrial Production Index ya global itu cenderung bergerak melambat. Hal tersebut memang terjadi karena tekanan inflasi yang tinggi dan kekhawatiran produsen akan resesi global. Demikian Mbak Anneke ya. Sejauh mana sentimen ini bisa berdampak terhadap prospek ekspansi di segmen wholesale banking di BRI? Ya, pada dasarnya sebetulnya kredit korporasi di BRI tidak terlalu besar ya. Saat ini posisi Juni ada di kisaran Juni 2022 itu ada di kisaran 18,5% dari total kredit BRI. Memang tumbuh year on year kita sekitar 6% ya. Namun demikian kalau dibandingkan industri memang kita lebih rendah ya. Jadi karena BRI itu memang fokus di UMKM ya, sekitar 81,5% kita ada di segmen UMKM, terutama di segmen mikro ya. Bahkan di tahun 2024 kredit korporasi akan dijaga di level 15% yang saat ini 18,5% ya dari total portofolio BRI karena sesuai dengan fokus bisnis BRI di segmen UMKM. Nah, adapun portofolio kredit korporasi di sektor komoditi ya. Di BRI dengan adanya tadi tren yang saya katakan penurunan harga di sektor komoditas sebetulnya tidak terlalu terdampak ya karena yang di sektor komoditi majority ada di perkebunan. Jadi sekitar 30% portofolio kredit korporasi kita memang ada di sektor perkebunan yang umumnya terintegrasi dari hulu hingga hilir sehingga secara fundamental kondisi perusahaan kuat ya. Meskipun terdapat pelemahan harga, namun sebetulnya ini akan kembali menuju ke kisaran harga normal ya sebelum pandemik ya. Adapun di sektor pertambangan, portofolio BRI relatif kecil ya, masih di bawah 1% dari total portofolio sehingga relatif dampaknya minimal lah terhadap portofolio kredit korporasi BRI. Nah, adapun ekspansi ke depan untuk korporasi BRI lebih banyak didorong korporasi yang heavy di value chain gitu. Hal ini karena memang BRI kan memiliki kekuatan jaringan dan layanan produk berbasis digital yang bisa melayani kebutuhan korporasi nasional maupun multinational company yang memerlukan layanan transaksi dan pembiayaan value chain hingga ke seluruh pelosok tanah air. Misalnya perusahaan bergerak di bidang consumer goods ya, food and beverage ya, kemudian supporting farming seperti pupuk dan pestisida. Demikian Mbak Anneke ya. Baik, Pak Agus, bagaimana evaluasi Bapak terhadap tren penyaluran kredit segmen wholesale banking BRI pada semester 1 2022? Dan juga seberapa besar subsektor perkebunan berkontribusi terhadap outstanding kredit di segmen wholesale banking?
Ya, jadi tadi seperti saya sampaikan, pertumbuhan kredit wholesale BRI itu year on year ya sampai Juni 2022 itu ada di angka 6,1%. Jadi posisi sekarang tuh di angka 190 triliun terhadap total portofolio BRI kredit itu di angka 1.000 triliun. Jadi masih antara 18,5% sampai 19% portofolio kredit ya. Jadi ini khusus penambahan pertumbuhan kredit BRI memang ada di beberapa sektor ya, antara lain di perkebunan itu sendiri, kemudian di infrastruktur, di manufaktur ya yang terkait dengan industri pestisida, kemudian juga di mining ada sedikit ya. Nah ini secara umum sih tidak terlalu besar pertumbuhan kredit korporasi di BRI. Sedangkan khusus sektor subsektor agribisnis, artinya sektor agri mulai dari hulu ke hilir itu mencapai 30% ya dari total portofolio kredit korporasi BRI. Dan NPL relatif terjaga ya di kisaran masih di bawah 2% ya.